Halo semua, perkenalkan nama saya Almaras Bestari dengan NPM 2206082303 dari kelompok PT-PT. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu modul yang digunakan oleh PT-PT untuk mengelola pelatihan karyawannya, mulai dari perencanaan hingga training selesai. Nah, tentunya dengan bantuan modul training Odo ini, PT-PT ini dapat menjadwalkan dan melacak program pelatihan karyawan sehingga pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur. Nah, di sini eh, untuk skenario modul training pada bulan Desember 2024 ini, PT-PT berencana untuk melaksanakan program pelatihan bagi seluruh karyawan secara onsite di kantor pusat. Nah, program ini diketuai oleh Bella sebagai Learning and Development Officer dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan departemen mereka. Nah, eh, setiap departemen dari karyawan ini akan berlatih dengan topik yang berbeda yang ditentukan oleh Departemen Human Resource berdasarkan evaluasi kebutuhan masing-masing. Nah, pelatihan ini akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 30 Desember, di mana setiap departemen akan mendapatkan dua materi teknikal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peran masing-masing departemen. Nah, semua pelatihan ini berjalan langsung di sesi terpisah pada ruangan tersedia di kantor pusat PT-PT. Nah, karyawan yang akan melakukan training terlebih dahulu adalah bagian Departemen Construction, dan program ini juga menyediakan resource e-learning sesuai dengan materi training yang didapatkan. Nah, pada skenario ini, Bella juga akan menyediakan resource e-learning di salah satu materi Departemen Construction. Nah, ini untuk langkah-langkah skill reviewnya, kita mungkin dapat langsung ke proses bisnis terlebih dahulu. Jadi, proses bisnis modul training PT-PT ini berawal dari Learning dan Development Officer, yaitu Bella tadi. Dia masuk ke training program dan membuat training program, mengonfirmasi event training program, dan setelah itu Bella ini mengirim undangan training program ke karyawannya. Nah, apakah nanti jika misalnya pelatihan tersebut terdapat course online, Bella akan membuat konten dan slide e-learning serta membuat course online baru. Setelah itu dia akan membuat konten dan membuat e-certificate. Nah, apabila tidak, dia langsung karyawan ini akan langsung mengikuti training program sesuai dengan undangan yang didapatkannya. Dan setelah itu Bella akan mengkonfirmasi kalau employee training program ini telah dilaksanakan. Nah, di sini juga terdapat master data modul training, terdapat akses di sini. Nah, di sini real semua tugasnya semua Bella, jadi di setiap departemen, yaitu seperti project management, engineering, procurement, construction, eh, semua departemen dari PT-PT ini akan melaksanakan training dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, ini mungkin tanggal terakhirnya dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Nah, di sini ada training program yang sudah disesuaikan dengan departemennya masing-masing. Jadi, setiap departemen mendapatkan dua materi baru untuk mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan departemennya masing-masing. Nah, untuk tahapannya, mungkin kita bisa eh, langsung ya. Jadi, ini ada aktivasi modul administrator. Sebelumnya saya sudah melakukan eh, aktivasi terlebih dahulu. Di ini merupakan PT Konstruksi MIID Odo-nya, dan kita dapat coba di apps. Kalau kita search training, ini sudah terinstalisasi ya, install di sini tulisannya. Oke, dan untuk tahap selanjutnya kita akan membuat employee training program dan development officer. Nah, kita akan masuk ke modul employee dan akan ada tab training program. Di sini kita akan masuk ke dalam employees. Dan kalau misalnya tidak ada di sini, kita ada tanda plus ini, bisa training programnya di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan master data yang sebelumnya kita telah buat.
Sehingga sudah ada beberapa. Jadi ada new, ada completed yang sudah saya gunakan. Jadi di sini skenario yang saya gunakan ini dia membuat pengelolaan sumber daya untuk efisiensi project. Nah, di sini merupakan untuk departemen construction, time period-nya dari segini dan sponsor bela. Nah, ini merupakan datanya semua. Nah, untuk membuat training program baru, kita bisa langsung membuat new dan bisa diisi sama namanya siapa, departemennya apa, time periodnya apa, responsibility usernya apa. Namun karena saya sudah buat semua, saya tidak akan membuatnya pada ini. Namun begitu cara menambahkannya. Nah, di sini kita akan nah, kita sudah membuat training program baru dan mengimport master data. Untuk import master data, kita bisa langsung ke import records dan upload file master data yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, itu untuk import data. Nah, setelah itu kita akan konfirmasi training program oleh Learning Development User. Jadi di sini training program bisa dapat konfirmasi ya. Ini bisa confirm event di sini. Mungkin kita coba untuk uh, pas ini ada confirm event. Untuk demonstrasi kali ini ada confirm event. Dan di sini Bella akan mengirim undangan. Dan di sini sudah ada undangannya ya. Kalau Ika semua dalam keadaan baik, ini untuk salah satunya, yaitu Ika dalam keadaan baik. Dan ini saya menggunakan Ika untuk mengikuti training program pengusaha berdaya PCC Project. Dan ada detail acaranya. Dan gunaan untuk mengikuti training program ini apa saja. Jadi emailnya lengkap. Ini bisa dapat dikirim dengan klik send by email. Bisa ditulis sendiri, ini default value seperti ini, dan bisa dikirim ke employee yang kita tujukan. Ya, terutama employee yang mengikuti training program ini, yaitu Aldi, Fendi, Gita, Ika, dan Lia. Nah, di sini saya cuma ngirim ke Ika sebagai contoh. Nah, setelah itu, si Bella ini akan merancang materi e-learning. Jadi, dia akan konsultasi beberapa ahli ya, dan dia akan membuat materi pengelolaan sebagai presentasi project ini untuk modul e-learningnya. Nah, setelah itu dia akan membuka modul e-learning. Modul e-learningnya itu ada modul sendiri e-learning namanya. Nah, di sini saya sudah membuat satu. Namun jika mau membuat lagi ada new dan ini bisa membuat add kontennya untuk mengupload eh, PPT yang sudah dibuat ini berupa PPT atau file PDF ya. Jadi bentuknya PDF dan eh, bisa dimasukin ke konten tersebut. Nah, selanjutnya ya ini Bella mengunggah konten yang sudah saya jelaskan dan setelah itu kita membuat sertifikat. Sertifikat itu buatnya di courses certification. Jadi di sini sudah ada yang mengikuti tes. Nah, kita bisa lihat tes resultnya. Maaf, ini karena site-nya kita akan visit saja. Nah, ini ada tes overview-nya. Ya, jadi sebelumnya di skenario ini sudah ada employee yang uh, melakukan tesnya ya. Mungkin kita dapat zoom terlebih dahulu. Lanjut untuk efisiensi membuat certification dan di sini bisa membuat pertanyaan. Kalau misalnya kita klik ini saja add question ya. Sini bisa menambahkan question yang baru. Nah, ini untuk question yang barunya dan di sini Bella membuat beberapa pertanyaan. Nah, setelah itu kita tambahin sertifikatnya di add content bagian sini pada saat e-learning, view course. Di sini ada add content bagian sini. Kita dapat menambahkan konten saja sesuai apa ya. Di sini kita pasti memilih certification karena yang kita mau tambah itu certification yang terlebih dahulu. Di sini kita dapat nge-publish jika belum dipublish dan di sini dapat dilihat bahwa kita sudah membuat course title-nya. Mungkin dapat dilihat di sini. Course title, view course. Oh, sorry, maaf. Salah. Ya, diklik sininya. Ini sudah dipublish kan ya. Nah, ini untuk yang sudah jadi. Nah, setelah itu
ada demonstrasi training employee ya yang sudah kita buat. Sebelumnya tadi salah satu employee kita itu Fendi ya, kalau tidak salah namanya, dia juga berada di apa namanya, construction. Nah, kita bisa coba Fendi ya, coba demonstrasi sertificate yang ada di sini. Kita ke Fendi untuk e-learning, view course. Nah, kita bisa langsung enroll. Oh, ternyata ternyata Fendi sudah, oh ya, Fendi sudah memilih ini, tapi dia belum pas, belum selesai, belum mendapatkan sertifikat ya. Kita mungkin bisa coba ini, kita visit this unsafe site saja. Kita bisa take again. Ya, ini Fendi gagal ya sertifikatnya. Mungkin kita coba take again. Nah, di sini kita jawab yang benar. Nah, di sini dia sudah mendapat, kita bisa download sertifikatnya. Ya, di sini kita keep saja. Dan ini untuk sertifikatnya seperti ini. Nah, ini ada Fendi ya. Dia sudah lulus setelah 2 kali melakukannya. Nah, ini contohnya Ika mengakses course yang sudah dibuat dan kita mendapatkan sertifikatnya di sini. Nah, dia mempelajari PPT-nya terlebih dahulu dan mengikuti seperti tadi saya demonstrasikan dan mendapatkan sertifikat seperti tadi. Nah, tadi sebelumnya Fendi mengikuti course juga, namun tidak dapat skenario sebelumnya, dia tidak dapat melakukannya. Nah, tadi yang sudah saya demonstrasikan, dia bisa mengikuti uh, sertifikatnya kembali untuk mendapatkan sertifikasinya. Nah, setelah itu Bella, kita kembali ke Bella, kita log out Fendi terlebih dahulu, dan kita masuk ke akun Bella. Dia dapat mengkonfirmasi bahwa training ini sudah selesai dilaksanakan. Jadi kan tadi terdapat training yang sudah kita lakukan kan ya, di employees training program ini kan lagi confirm. Nah, di sini kita dapat klik event complete untuk mengonfirmasi event yang dilakukan. Jadi ini udah beda ya. Jadi udah completed di sini. Nah, mungkin sekian dari modul employee, modul training yang digunakan pada PT kita. Ya, tentunya modul ini sangat berguna untuk PT-PT eh, mengolah pelatihan karyawannya ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke.